Home point updated. Take off. Home point updated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya, apa kabar sobat vlogger semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu di hari Minggu sore di tanggal 23 Juli 2023 jam 16:10. Jam 4:10 kita akan kembali menyaksikan informasi terbaru. Ada banyak sekali yang baru di video kali ini. Dan di hari ini ada rumah terakhir di jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Ya. Seperti yang terlihat di sana. Jadi itu adalah rumah terakhir fix banget di jalan tol ya, yang berada di jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Meskipun ini adalah bagian dari gerbang tol Limo 2, tapi itu adalah rumah yang terakhir. Dan untuk pelebaran Limo Rayanya masih ada 2 rumah atau 2 bidang yang berada di pelebaran Limo Raya. Sedangkan yang berada di akses loopnya ini masih banyak ya. Jadi sekali lagi informasinya di bagian rumah-rumah ini, dari mulai rumah di depan sini, jalan akses swadaya dulunya bagi warga sekitar sini yang tahu ya, sampai ke depan sana, rumah di depan sana, nanti semuanya akan menjadi bagian loop. Dan harusnya akan menjadi seperti di sini ya, akan hanya tanah saja, lalu nanti akan ditanami oleh pohon-pohon menjadi area penghijauan. Tapi yang ini, yang area sebelah sisi sini, rumah-rumah ini adalah masuk dalam penlok tambahan yang informasinya masih terus kita nantikan bagaimana kira-kira kabar terbarunya. Dan kita akan mencoba melihat jauh lebih dekat. Dan episode-episode berikutnya, besok terutama, akan menjadi episode menarik untuk rumah terakhir ini. Akan seperti apakah rumah terakhir ini, maka jangan sampai terlewat besok Senin. Jadi mulai pekan depan ini episodenya semakin menarik, bahwa detik-detik terakhir dari penyelesaian tol Cinere Jagorawi seksi 3 kita akan menyaksikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini pun sudah ada yang menarik. Bagi yang penasaran, pastikan disimak terus sampai habis ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Itu adalah bagian dari mendukung konten kreator dimanapun. Bukan konten kreator ini saja, bukan hanya sekedar Family Channel saja. Jika kalian menyukai channel-channelnya atau isi dari konten kreator, isi dari konten yang dibuatkan oleh mereka, maka dukunglah dengan cara memberikan subscribe-nya, like jika suka dengan video tersebut ya, agar mereka bisa terus berkembang. Karena bagaimanapun jumlah subscriber itu sangat mempengaruhi bagaimana channel itu bisa terus berkembang atau tidak ya. Oke. Sobat keluarga semua, kita akan menyaksikan dulu pertama dari progres gerbang tol Limo 1. Gerbang tol Limo 1 perubahan daripada video kemarin. Jumlah atau panjang pekerjaan rigid pavement atau perkerasan lapisan rigidnya, kita bisa saksikan ada perubahannya yang jelas-jelas sangat terlihat dari video. Bagaimana yang diberikan kain geotex adalah bagian yang baru saja dilakukan pekerjaan untuk lapisan rigid. Ini adalah area dari gerbang tol Limo 1 yang pekerjaan perkerasan lapisan rigidnya sudah semakin mantap lagi ya, sudah semakin jauh lebih baik lagi. Dan untuk update yang sudah diratakan, wah, ini sih pekerjaannya cepet banget ini. Ini udah lapisan dasar sob, udah lapisan dasar ini. Menarik sekali. Ini udah lapisan dasar di akses gerbang tol Limo 1. Ini sih keren banget ya. Jadi udah masuki di lapisan dasar, pekerjaan lapisan dasar. Kita saksikan di sana ada motor grader yang melakukan untuk meratakan bagian dari lapisan dasar. Sedangkan di sini ada vibro roller juga yang melakukan pemadatan tanahnya. Wah, keren banget sih ini. Cepet banget, begitu beres, clear and clean kerja. Dan ini langsung juga dibuatkan, digali bagian-bagian tanahnya yang bisa dikerjakan. Dan ini langsung berbatasan dengan area dari swadaya buntu yang masuk dalam penlok tambahan.
Nah, ini warga dari Swadaya Buntu juga sudah banyak sekali yang bertanya bagaimana nasib mereka, karena seperti yang bisa disaksikan oleh para pemirsa semua, oleh penonton setia dari Family Channel, bisa menyaksikan bagaimana posisi dari akses gerbang tol Limo 1 ini sangat dekat sekali dengan rumah warga. Yang ini masuk dalam penlok tambahan yang menantikan progres berikutnya yang sampai hari ini belum ada data nominatifnya. Jadi sangat dinanti-nantikan karena mereka sangat berharap sudah bisa pindah, bahkan mereka berharap sebelum dioperasikan, bahkan kalau mereka sangat menginginkan sudah pindah agar tidak terganggu juga. Mungkin dengan berada di samping tol itu kan juga tidak terlalu nyaman mungkin, ya. Apalagi berada di tengah-tengah tol seperti ini, di antara jalur akses masuk keluar gerbang tol Limo 1 dengan main route, ya. Mereka menyampaikannya demikian. Jadi mereka sangat menanti-nantikan informasinya. Dan nanti akan coba saya tanyakan kembali kira-kira prosesnya sudah seperti apa. Dan nanti biar juga coba dengarkan lagi dari narasumbernya langsung seperti apakah kondisinya. Ya, mudah-mudahan sih kita berharap apa yang menjadi harapan dari masyarakat juga semoga saja bisa tercapai, ya. Jadi mereka tidak perlu sampai beroperasi, mereka sudah bisa pindah semua. Amin. Mudah-mudahan begitu harapannya. Oke, kita lanjut sobat keluarga semua. Jadi ini adalah wilayah gerbang tol Limo 1 yang udah makin banyak sekali perkembangannya. Kalau melihat yang seperti ini, coba 17 Agustus clear nggak nih? Tulis di kolom komentar dong sob, tulis gimana tanggapannya nih melihat progres hari ini, ya. Di tanggal 23, 8 hari lagi untuk akhir Agustus selesai. Sedangkan untuk ke 17 Agustus untuk di gerbang tol ini berarti 17 plus 8, berarti kurang lebih sekitar 25 hari. Kalau untuk gerbang tol Limo, ya, 25 hari lagi menuju akhir dari target. Gimana menurut pemirsa semua? Tulis di kolom komentar setelah melihat perkembangan di hari ini, ya. Jangan sungkan, ya. Tulis saja di kolom komentar. Nanti kita sama-sama baca, kita sama-sama saksikan. Kita coba sama-sama memahami seperti apa kira-kira menurut tanggapan dari para pemirsa semua. Dan sekarang kita coba lihat dulu gerbang tol Limo 1. Gerbang tol Limo utama, Limut ya. Gerbang tol Limut. Dan gimana juga nanti di progres rumah terakhir di Jalan Tol Cijago, mohon dinantikan, ya. Sekarang kita dulu ke arah gerbang tol Limut dulu nih. Kira-kira apa yang berubah di sini? Dan kemarin ada yang meminta saya untuk coba gaspol lagi ke arah Serpong Cinere. Oke, siapa takut? Kita akan gas ke Serpong Cinere, ya. Halo yang minta, mudah-mudahan nonton video ini, ya. Saya kabulkan permintaan Anda. Kita akan terbang, kita akan gaskan ke arah Serpong Cinere sampai mentoknya, ya. Bagian ini guardrail sudah selesai, rigid sudah selesai. Tinggal apa ya? Mungkin di bawah saya nggak tahu reflektornya apakah sudah terpasang atau belum, karena saya belum belusukan sampai ke sana. Dan kita coba saksikan kira-kira ada perubahan apa di gerbang tol Limut. Limut, ada perubahan apakah dirimu? Limut. Kita akan serah. Weh, tulisannya ada ditulis, bros. Gerbang, baru gerba ya, gerba. Gerba, wakilnya enaknya kita lihat dari sana berarti, ya. Oke, kita ke Serpong Cinere dulu kalau gitu, ya. Biar enak nanti tuh. Gerba, baru gerba dong nih. Gerba. Aduh, gerba Limut. Ya. Oke, kita lanjut dulu, ya. Saya akan gaspol ke Serpong Cinere seksi 2 sesuai permintaan dari pemirsa semua. Kita akan gaskan ke Serpong Cinere, ya. Kita gas dulu Serpong Cinere. Halo Serpong Cinere. Ya, ini adalah bagian dari tol Cinere Jagorawi seksi 3 sampai di bagian yang belum ada marka jalannya adalah merupakan bagian dari tol Cijago 3. Dan ini di bawah ini yang ada water barrier di sini adalah merupakan bagian dari, nah ini ada marka-marka jalan, sorry. Oke, sebentar. Ada truk lewat. Oke, bentar ya. Saya
Majuin lagi ya. Nah, ini adalah bagian dari tol Serpong Cinere yang sudah di marka jalan. Nah, ini saya udah nggak bisa maju lagi nih. Approach edge of authorization. Nah, ini adalah masuk di wilayah penerbangan Bandara Pondok Cabe nih. Bunyi-bunyinya ya. Approach edge of Tuh. authorization zone. Nih, remote-nya nih udah saya maju-majuin nih. Tuh, udah saya bunyi-bunyiin ya, kalau saya kedengeran nih dari audionya nih. Saya maju-majuin, dia nggak mau maju. Itu adalah keselamatan drone yang sudah dibuatkan, canggih sekali DJI ini. Karena kenapa nggak boleh? Karena di depan sana adalah merupakan bagian dari jalurnya pesawat terbang, jalur pesawat terbang dari Bandara Pondok Cabe, sehingga kita tidak boleh asal masuk sembarangan wilayah penerbangan ya, khawatir ada crash dan segala macamnya. Apalagi pesawat terbang itu isinya adalah manusia kan, kita kan ini drone tanpa awak ya gitu kan, jadi itu diperhitungkan sekali keselamatannya untuk penerbangan. Jadi yang selalu penasaran kenapa saya nggak bablasin terus, alasannya adalah itu ya. Oke, ini marka juga yang kemarin rambu petunjuk jurusan. Ingat, di sini 1 km, kita yang harus pintar membacanya bahwa 1 km Depok Antasari ya, untuk Cilandak Bojonggede. Itu adalah untuk petunjuk tol Depok Antasari yang berada di 1 km. Kalau untuk gerbang tol terdekatnya, wah ini sudah dipasang juga nih, ada TV ya. Ini VMS kalau nggak salah ya. Nah, ini ada VMS juga nih di sini, sudah terpasang. Oke, lanjut. Nah, di sini barulah keluar Cinere, Lebak Bulus, Sawangan. Ya. Untuk keluar di kilometer ini barulah kita keluar di Cinere, Lebak Bulus, Sawangan. Lanjut, oke. Udah clear ya, udah jelas ya. Bagaimana informasi di tol Serpong Cinere dan perbatasan dengan Cinere Jagorawi. Ini adalah bagian dari Cijago, Cinere Jagorawi. Jembatan Pesanggerahan ya. Bagian dari tol Cijago, bukan tol Serpong Cinere, bukan. Ya. Ini adalah tol Cijago. Kondisi di off-ramp gate 51. Pengerjaan guardrail saat ini sedang dikerjakan. Guardrail, bos. Guardrail sedang dikerjakan. Tuh. Di depan sana terlihat dengan jelas bagaimana ada alat guardrail yang sedang melakukan proses pekerjaan di jalur off-ramp atau akses keluar. Off-ramp itu adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah akses keluar untuk dari jalan tol menuju ke luar tol melalui gerbang tol Limo 1 ya. Oke, clear. Untuk on-ramp gate 52, on-ramp gate 52 kita saksikan ini belum ada pekerjaan rigid, yang tersisa sedikit lagi. Lalu ada perubahan apakah di gate limut yang udah tulisannya, ada tulisannya gerbak ya. Gerbak ya. Bentar. Ada ambulans dulu ya. Mobil jenazah ternyata yang lewat. Takutnya suara saya ini kejar-kejaran sama suara ambulan ya. Tahan dulu bentar. Tahan dulu sebentar. Mohon bersabar, ini ujian. Kita lanjut ya, udah jauh ambulannya. Oke, apa yang berubah di sini? Apa yang berubah di sini, sob? Apa yang berubah di sini? Kita keker-keker dulu nih. Oke, di sini sudah dicat, sudah. Oke, apa yang berubah kira-kira, sob? Selain tulisan gerbak. Gerbak tuh, ada tulisan juga di bawahnya nih. Ya, tuh ya, ada tulisannya tuh. Limo utama tuh ya. Limo utama ya, gerbak. Walaupun di sini masih tulisannya gerbak. Apa yang berubah? Wow, alat tolnya, bos. Alat tolnya sudah terpasang di bagian ini, meskipun baru di 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Bukan hanya yang tanda panah. Kalau kemarin tanda panahnya yang sudah terpasang, tapi hari ini clear and clean, jelas sekali. Alat-alat tolnya nih sudah terpasang. Limo utama, 8 hari lagi. Ingat, 8 hari itu adalah target penyelesaian, bukan target fungsional ataupun operasional. Jangan salah kaprah dari informasi yang sudah saya sampaikan. Clear and clean juga sudah saya sampaikan dengan sangat-sangat jelas.
Jangan dibelok-belokin ya informasinya ya. Oke. Jadi target penyelesaian di Cijago main route-nya pada akhir Juli. Dan kita bisa menyaksikan di sini alat tol sudah terpasang meskipun belum seluruhnya. Ya, baru 1 2 3 4 gardu. 4 gardu. Mantap ya. Keren. Jos. Lanjut ya sob ya. Lanjut lah, nih udah 55% ini. Kita belum melihat gate Limo 2. Belum melihat rumah terakhir. Rumah terakhir di jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Keren. Keren. Gaskan ya. Sebelum pada pindah ke IKN. Sorry ya. Sebelum pada pindah ke IKN sepertinya, karena sebagian rekan-rekan saya juga yang kerja di pemerintahan katanya mulai ketar-ketir juga, karena sampai sekarang belum tahu juga siapa yang akan ditugaskan ke IKN ya. Siapa yang harus pindah ke IKN, siapa yang tetap bertahan di Jabodetabek. Ya nggak tahu kenapa ketar-ketirnya, karena mungkin mereka yang lebih tahu, lebih paham tentang ketar-ketirnya kenapa. Wah, ini juga luar biasa nih informasinya nih. Ini perlu disampaikan juga ya. Oke, kita turunkan dulu sebelum kita melihat rumah terakhir. Ini bagian dari pembatas jalur sudah diisi oleh tanah. Bagian dari pelebaran Jalan Limo Raya sudah diisi dengan tanah. Oke, sudah diisi dengan tanah. Di sini juga sama, sudah diisi dengan tanah juga. Dan apakah masih ada yang perlu dirigit di sebelah sini? Kayaknya udah nggak ada. Kayaknya udah nggak ada yang perlu dirigit. Ini sepertinya tinggal ke pekerjaan untuk pembatas dan pekerjaan saluran air sepertinya. Ya. Wah, keren. 8 hari menuju target sob. 8 hari sob. Sekarang kita lihat rumah terakhir dan area sekitarnya untuk akses gate Limo 2. Oh, ini bentuknya begini aja atau gimana nih? Kemarin begini ya, dan sekarang masih begini juga. Apakah emang dibikin miring begini ya? Kayaknya emang dibikin miring begitu ya. Kayaknya sih iya ya, dibikin miring begitu. Karena kita lihat tuh udah mulai di kayak finishing semua tuh. Sepertinya emang bentuknya udah seperti itu tuh kayaknya tuh. Oke sob, kita akan lihat, inilah view terakhir mungkin ya. Pastinya besok akan menjadi episode menarik, karena besok saya pastikan bahwa gate Limo 1 kita sudah bisa saksikan sendiri perubahannya. Dan apakah gate Limo 2 di pekan depan akan mengikuti atau akan menyusul, bisa dikerjakannya atau tidak. Karena ini kita saksikan area yang belum di LC, yang belum dilakukan pekerjaan sama sekali adalah tinggal di bagian rumah ini saja. Jadi ini adalah merupakan rumah terakhir di jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Seperti inilah rumah terakhir ya. Bagi yang penasaran, mungkin ini adalah titik dari rumah terakhir di jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Tepatnya berada di jalur gerbang tol Limo 2 ya. Tepatnya berada di gerbang tol Limo 2. Ini adalah rumah terakhir, kondisi rumah terakhir yang bisa kita saksikan di hari ini, hari Minggu. Dan besok atau pekan depan saya janjikan saya akan informasikan update episode baru dari rumah terakhir ini. Apakah bisa dikerjakan? Atau masih ada episode-episode baru berikutnya? Maka pastikan disimak video besok, Senin,
Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut melihat gate 52. Gerbang tol 52. Oke. Gerbang tol 52. Saat ini seperti yang bisa kita saksikan. Perubahannya kira-kira apa? Wow, alat weird gun ini sepertinya sudah mulai dibongkar ya. Dan ada alat pengangkut alat berat juga di sini. Apakah memang tugas dari alat paver ini sudah selesai? Tinggal dilakukan pekerjaan manual mungkin oleh untuk bagian pengecoran rigidnya ya. Karena ini sudah dibongkar sepertinya satu demi satu, dan ini adalah alat pengangkutnya nih. Ini alat pengangkutnya nih sob. Ya kalau yang belum tahu, belum pernah lihat mungkin ya, inilah alat pengangkutnya. Alat pengangkut dari alat-alat berat ini. Sepertinya ada yang sudah mulai selesai tugasnya di Jalan Tol Cinere Jagorawi yang akan segera diangkut oleh alat berat ini. Jadi nantikan, ini adalah episode terakhir sebelum Jalan Tol Cinere Jagorawi seksi 3 akan segera difungsionalkan ya. Inilah alatnya nih ya, mobilnya, alat pengangkutnya ya, yang berada di Jalan Tol Cinere Jagorawi. Jadi mobil naik mobil ya. Kendaraan naik kendaraan ya dia. Oke. Update dari pekerjaan di turap. Untuk turap dinding penahan tanah ini pastinya tinggal sedikit lagi. Kalau kita saksikan di depan sana ya, tinggal sedikit lagi aja. Oke, sudah tidak ada hal-hal yang menarik yang bisa kita saksikan di sana karena masih dikerjakan. Untuk di sini menuju ke Krukut kita sekarang ya. Waduh, baterai tinggal 34%. Kita cepat saja ya. Oke, kita cepat saja. Kita coba gaspol ke arah Krukut. Oke, jadi sini adalah bagian dari pengerjaan saluran air juga sepertinya sudah selesai. Jadi inilah kondisi 8 hari menuju ke target akhir di bulan Juli. Kita akan terus pantau bagaimana pekerjaannya dan bagaimana hasilnya. Mantap sekali. Oke. Ya, ini adalah kondisi di beberapa titik yang kemarin sudah kita sama-sama tak ketahui bahwa sudah ada PHO ya. Sudah ada PHO dan beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan sebelum dilakukannya uji layak fungsi. Karena memang seperti itulah adanya ya, uji layak fungsi juga demikian nanti. Ketika ada uji layak fungsi, jika memang tidak perbaikan-perbaikan yang mungkin harus dilakukan, maka diperbaiki juga, sama seperti halnya Cijago 3 yang sudah sama-sama disaksikan kita bersama. Ya, Cijago 3 kan juga demikian ya. Setelah uji layak fungsi ada beberapa hal yang juga mungkin perlu diperbaiki, maka diperbaiki dulu. Jadi ini bisa dibilang ya kondisinya seperti inilah apa adanya ya. Sekarang kita coba lanjutkan ke arah Krukut. Ada banyak layangan di sini ya. Oke. Kondisi saluran air. Saluran air seperti apa? Apakah sudah ada pemasangan marka jalan juga di sini ya? Kita pantau ya. Belum ya kayaknya. Marka jalan belum juga ternyata. Saluran air sedikit lagi, saluran air sepertinya. Saluran air sedikit lagi sepertinya ya. Oke, kita lanjut. Ini kita udah menuju ke arah Krukut. Kita lanjut. Belum ada perubahan yang signifikan. Marka jalan juga belum ada. Mesin dari gate Krukut 2 juga nggak ada. Belum ada perubahan.
Lalu Gate Krukut 5. Gate Krukut 5 kita coba intip dulu di hari Minggu sore. Apakah ramai lancar atau padat merayap? Max altitude reached. Kita coba saksikan. Max altitude reached. Ah, ini karena kanalisasi itu sebelahnya ruang dari kukusan itu kosong. Sedangkan ruang yang tidak masuk dari kukusan terjadi antrian sampai ke bagian overpass Lontar ya. Atau JPO-nya Gang Rait di sana. Tapi yang dari arah kukusan itu terpantau kosong karena ada kanalisasi. Banyak yang berharap semoga pas Jago 3 bisa selesai. Sudah paling tidak ada keputusan apakah kanalisasi ini tetap diberlakukan atau tidak, atau harus bayar. Karena emang kendalanya di sistem transaksi terbuka ini, ya mau nggak mau kalau memang dari kukusan ingin menyicipi, aduh ternyata udah habis. Iya. Oke, disuruh pulang ya. Udah habis baterainya, suruh pulang. Banyak semuanya berharap kalau ya bayar aja supaya bisa mencicipi masuk dari kukusan untuk keluar di limo katanya ya. Ya nanti kita lihat kebijakannya seperti apa. Sampai hari ini saya belum tahu kira-kira kebijakannya bagaimana, tapi saya sudah minta waktu ke Pak Alfiandra untuk bisa dibuatkan waktu. Mudah-mudahan ada waktu senggangnya beliau untuk kita tanyakan terkait dengan hal-hal penting seputar kebijakan ya. Karena itu menurut saya itu bagian kebijakan, dan yang pas untuk menyampaikannya itu adalah Pak Alfiandra selaku dari Badan Usaha Jalan Tol Cijago 3 ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Dan terima kasih yang sudah mendukung langsung dengan mengirimkan super thanks, super chat, dengan super stiker ini. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.